adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalian sudah siap beribadah? Sudah dong tentunya. Kembali lagi dengan Kak Tirza, Kak Safat, Kak Menda. Nah, sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya kami bisa beribadah dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. amin. Wow, Kak Tirza, Kak Menda, Kak Safat, adik-adik semua di rumah sudah siap tentunya untuk beribadah bersama ya. Yes. Kenapa? Karena selain kita cuma beribadah, selain kita beribadah, tapi kita juga firman Tuhan selalu ngajarin kita untuk selalu bersaksi. Ya, Hari ini kita tuh diajak untuk selalu bersaksi ya Kak Menda ya. Betul sekali Kak Yosafat. Jadi nggak boleh cuma diem aja bersaksi. Kalau bersaksi itu harus ngomong, betul Kak Tirza? Betul. Betul, jadi bersaksi ngomong. Tapi gak cuma ngomong, dari tindakan kita pun juga harus memberikan contoh yang baik. Oke, kalau begitu kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita akan katakan pujian ini. Yesus menginginkan daku bersinar. Bersinar artinya bersaksi ya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkan Yesus menginginkan. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkan. Katakan bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya lagi ya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kak Menda, Kak Tirza, Bu Jenny katakan kita harus bersinar. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Jadi bersaksi itu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, memancarkan sifat-sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan ya. Jadi kalian gak perlu malu-malu, gak boleh malu-malu. Saksikan tentang kebaikan Tuhan, saksikan tentang kebenaran Tuhan, bahkan saksikan tentang firman Tuhan. Buat teman-teman kalian semua yang ada, bahkan mungkin buat orang tua kalian yang belum percaya kepada Tuhan, kalian harus bersaksi ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Jangan cuma sekedar nyanyi, tetapi pujian ini benar-benar Tuhan, aku mau bersinar buat Engkau, aku mau jadi saksi buat Engkau ya. Yuk nyanyi pujian ini ya. Yeay. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Sekali lagi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Amin. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus Lagi. Aku bersinar terus. Wow.
Jadi anak Tuhan harus terus bersinar ya. Bersinar dimanapun berada. Betul, terang kita harus terus bersinar. Iya. Jadi berkat dimanapun kita berada. Oke, kalau begitu kita menyanyikan pujian ini lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang ya. Yuk sama-sama tetap bangkit berdiri, tetap bersemangat. Yeay, yeay. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi katakan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi katakan sungguh-sungguh. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Pujian ini katakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi nggak boleh sembunyi-sembunyi kalau udah kalian mengalami pertolongan Tuhan. Saksikan terus kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kalian alami. Ya, saat yang kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau jadi terang dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, waktu kalian kemana aja. Jadi saksi dan terangnya Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Jadikan aku Kasih Tuhan. terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Ayo adik-adik sama-sama nyanyikan pujian ini. Jadikan aku. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan sama Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Berkati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami, menguatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar
cerita tentang mimpi ya. Bahkan Kak Putu kemarin juga bawa bantal ya. Fungsinya apa? Untuk tidur. Ya, kalau tidur kita terkadang mimpi. Ada mimpi yang indah, ada juga mimpi yang membuat kita gelisah. Nah, kalau minggu yang lalu Yusuf menafsirkan mimpi Raja Israel. Nah, hari ini Kak Osin akan membawakan firman yang diambil dari Daniel pasal yang kedua, di mana Daniel menafsirkan mimpi seorang raja di Babel. Ya, raja di Babel pada saat itu bernama Nebukadnezar. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya ini membuat Raja Nebukadnezar gelisah, ya, sehingga dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan mungkin. Ya, kemudian Raja memanggil seluruh orang-orang yang pandai yang ada di kerajaannya, orang-orang yang biasa menafsirkan mimpi. Ya, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar sehingga dia menjadi geram, dia marah. Kenapa tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya? Ya, bahkan Raja Nebukadnezar berkata, kalau kalian tidak bisa menafsirkan mimpiku, maka akan kupenggal-penggal kalian. Ya, rumah kalian akan kurobohkan. Nah, sehingga mereka menjadi takut. Mereka bilang kepada Raja Nebukadnezar, wah, permintaan tuanku raja ini tidak pernah ada yang bisa menceritakan, menafsirkan seperti itu. Sehingga raja menjadi semakin marah dan dia memberikan satu titah atau satu perintah bahwa semua orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang berhikmat yang ada di dalam kerajaannya harus dibunuh. Nah, adik-adik tahu di dalam kerajaan Raja Nebukadnezar ada Daniel dan kawan-kawannya yang termasuk dalam orang-orang berhikmat, orang-orang pandai. Ya, ketika Daniel mendengar titah raja itu, Daniel tersadar bahwa dia harus mencari Tuhan. Ya, harus mencari Tuhan dan harus berani menghadap raja untuk menceritakan, untuk membantu raja. Seperti itu adik-adiknya. Singkat cerita, Daniel memberanikan diri untuk menghadap raja. Ya, sebelum titah raja itu datang kepada Daniel dan teman-teman, nanti mereka bisa dibantai oleh orang suruhan raja. Kemudian Daniel pergi menghadap raja. Ya, kalau kalian baca di Daniel pasal yang kedua, ya, di sana Daniel datang memberanikan diri menghadap raja. Kemudian dia mengartikan mimpi raja. Ya, kalau kalian lihat baca lagi sampai di ayat yang ke-36, ya, di situ Daniel menceritakan apa arti dari mimpi raja, ya, apa maksud dari patung yang ada di mimpi raja sehingga raja menjadi sujud menyembah kepada Daniel dan mempersembahkan persembahan wangi-wangian kepada Daniel. Ya, kemudian raja menjadi percaya dan memberikan titah perintah bahwa orang-orang harus menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Nah, adik-adik, Daniel sebenarnya takut. Awalnya dia takut apa? Orang-orang pandai, orang-orang berhikmat yang tidak percaya kepada Tuhan itu nanti akan menjadi marah kepada Daniel. Karena apa? Karena Daniel lebih memuliakan Tuhan Allah Israel. Ya, dia takut, tapi dia coba memberanikan diri. Ya, sehingga akhirnya raja menjadi percaya dan raja sujud menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Daniel ini? Ya, kita dapat melihat bahwa setiap teguran dari Tuhan haruslah menjadi panggilan kita untuk memahami lebih jauh rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai kita, bisa memakai adik-adik untuk menjadi saksi. Saksi apa? Untuk kebesaran namanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersaksi, menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya,
yang perlu kita lakukan adalah kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Ya, mungkin keinginan kita untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan seringkali kita sungkan atau mungkin kita takut kita berada di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau mungkin di antara orang-orang yang seiman dengan kita takut, kita malu, mungkin seperti itu ya. Tapi belajar dari kisah Daniel, ya, dia tidak takut, dia tidak malu, dia tidak takut. Sekalipun nanti dia dimusuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam kerajaan Nebukadnezar, dia tidak takut. Dia percaya Tuhan senantiasa ada bersamanya, ya. Daniel percaya kepada Tuhan dan dia berani menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, adik-adik, kita juga harus berani menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berbagai kebaikan dalam kehidupan kita, walaupun kecil sebenarnya dalam kehidupan kita, tapi itu merupakan bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang patut kita saksikan kepada orang lain sehingga mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita, ya. Ayat hafalan kita pada hari ini ada dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian ayat hafalan pada hari ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini, sehingga kalian boleh diberkati dan kalian boleh mendapatkan keberanian untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati dan menguatkan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik tuh sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bersaksi dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik dapat menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Betul baik itu pertolongan sekali. Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan berikan. Adik-adik bisa bersaksi. Bersaksi itu apa tadi? Kata Kak Yosafat, berbicara, membicarakan ya, membicarakan hal-hal kebaikan Tuhan ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang ya adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, saksikanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya kan Yosafat? Betul sekali. Oke, kalau kalian sudah diberkati dengan firman Tuhan, saatnya kalian akan memberkati dengan persembahan kalian. Oke, kayak sahabat ajak kalian untuk beri yang terbaik sama Tuhan. Minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan, membawa ke gereja ya. Ya, kita belajar terus memberi yang terbaik buat Tuhan dan pasti kalian akan diberkati diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Oke, kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa buat persembahan dan kita juga akan berdoa syafaat. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Mari Tuhan, berkati persembahan kami. Berkati keluarga kami, papa mama kami dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dan berkati juga setiap guru-guru kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami sama-sama akan menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau. Tak henti-hentinya kami tetap terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan tetap terus memberkati bangsa dan negara kami.
memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Tetap berikan hikmat buat mereka, berikan kebijaksanaan buat mereka untuk mereka mengeluarkan suatu perintah-perintah yang ada, bahkan mereka mengeluarkan suatu undang-undang yang ada. Tuhan, biarlah semua itu berasal daripada Engkau, sehingga kami umat-umat Tuhan yang ada di dalamnya, kami tetap terus leluasa untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Memberkati juga setiap keluarga-keluarga kami yang ada Tuhan. Kami tetap terus berdoa buat orang tua kami, kakak adik kami, teman-teman kami semuanya. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga-keluarga kami semuanya dan keluarga teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah diberkati ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Menda, Kak Tirsa, kita harus ingatkan sama adik-adik di rumah. Betul sekali adik-adik, jangan lupa ya setiap hari Minggu kita ibadah jam 9 pagi. Adik-adik sudah siap dan juga adik-adik boleh mengajak temannya untuk beribadah bersama-sama. Dan juga setiap hari Kamis ada apa Kak Yosafat? Kak, setiap hari Kamis nih, nggak boleh lupa nih. Setiap hari Kamis ada kreativitas Rocky. Jam berapa Kak Tirsa? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalian nggak boleh lupa, nggak boleh dimatikan, tapi kalian harus nonton. Nah, ini kayak Safat, Kak Menda, guru-guru yang lain sudah di situ di depan layar, kok kalian nggak ada? Nah, kan kasihan kan. Nah, tapi kalian harus nonton, kalian harus mencontoh kreativitas yang ada. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah akan masuk di bulan yang baru ya Kak Menda. Iya. Kak Tirsa, wow, Natal nih pasti seru ya. Sukacita. Betul, sukacita. Kalau gitu jangan malas-malas ya untuk beribadah ya. Kayak Safat, Kak Tirsa, Kak Menda kita pamitan. God bless you. Sampai jumpa.